Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ibu-ibu semua yang hebat, ibu-ibu CGP. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi hari ini kita wabarakatuh. bertemu kembali di lokakarya yang kelima. Alhamdulillah sudah kelima nih, tinggal 2 kali lagi. Semangat ya, ibu-ibu semua. Nah, lokakarya kelima ini terkait dengan pengelolaan program yang berpihak pada murid. Oke, Siap. kalau gitu kita sebelum kepada materi, kita games dulu ya sebentar ya. Kita 2 menit games dulu. Eh, Coba dilihat sekeliling ibu-ibu semua. Coba disampaikan apa saja yang berwarna hitam. Ya, sekeliling ibu-ibu semua, apa saja yang berwarna hitam. Oke, kalau ada yang sudah, boleh boleh raise hand Sudah, Pak. menyampaikan. Saya, Pak. Oke, silakan Bu Didit. Yang berwarna hitam, mau saya berwarna hitam, Pak. Oh, cuman mouse aja ya? Ada lagi? Ada lagi tas sama ini. Oke, Tas laptop saya juga hitam. mouse dan tas laptop ya. Oke, terima kasih Bu Didit. Kemudian ke Bu Dian, gimana Bu Dian? Kalau di sekeliling saya hampir semua berwarna hitam, Pak, karena ada meja, ada laptop, ada printer, Oke, hampir semua berwarna hitam, Pak. meja, laptop, printer gitu ya. Oke, oke, oke. Meja, laptop, printer, mouse, Mouse, ya rata-rata berwarna hitam, Pak. oke. Bu Frisda gimana Bu Frisda? Oh, kalau yang ada di sekitar saya, laptop saya berwarna hitam, charger Hmm, laptop saya, hmm. meja saya, terus di samping saya ini ada tas. Itu Pak yang hitam. Oke, bagus sekali Bu Frisda sudah menjawab terkait dengan warna-warna di sekitar kita ya. Nah, ini ibu-ibu semua game start, tetapi kita apa namanya agar lebih fokus lagi terhadap diri kita untuk kesiapan kita di kegiatan ini ya ibu-ibu semua ya. Baik, kita lanjut ya ibu-ibu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak Oke, ada, Pak. oke, Belum tidak ada, ada kita Pak. lanjut. Sebelum ini kita apa namanya sebelumnya sudah membuat kesepakatan kita nih, kesepakatan kelas kita. Kesepakatan lokakarya di waktu lokakarya 4. Apakah ada yang ingin diubah, ada yang ingin ditambahkan atau ingin dikurangkan? Kalau Kalau menurut saya sudah Sudah. cukup, Pak. Oke, sudah cukup. Terima kasih ya ibu-ibu. Kita lanjut ya. Nah, apa kabar ibu-ibu hebat semua di lokakarya kelima? Sehat. Alhamdulillah, sehat-sehat. Semangat. Nah, gitu. Oke, semoga eh, apa namanya tetap sehat semua, ibu-ibu semua. Kalaupun memang ada keluarga kita ada yang sakit, semoga diberikan kesembuhan biar bisa beraktivitas kembali. Baik, ini akan saya sampaikan untuk tujuannya, ibu. Tujuannya bisa dibantu bacakan. Siapa yang mau membacakan? Pak, Oke, siap Bu Didit. yang CGP mampu berbagi praktik baik, pengelolaan program yang berpihak pada murid yang sudah dilakukan di sekolah, Oke, gitu, Pak. terima kasih Bu Didit. Itu ibu-ibu semua apa namanya tujuan di lokakarya kelima. Namun di sini di sesi pertama kita adalah sesi awalan, jadi eh, cukup baru mengetahui saja, mengetahui dan memahami saja. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, ini kita buka sesi diskusi. Kita buka sesi diskusinya. Ada 2 pertanyaan pemantik untuk awalan ibu-ibu semua dalam mengetahui terkait dengan program yang berpihak pada murid. Di situ sudah saya kirim di kolom chat untuk Padletnya. Bisa diisi di kolom chat nomor 1 dan juga nomor 2. Ataupun kalau misalnya ibu-ibu ada yang kesulitan untuk mengisi di Padlet, boleh raise hand ataupun kirim di kolom chat di chat room Zoom ini. Kita tunggu untuk apa namanya mengisi pertanyaan tersebut 3 menit ya.
baik pertanyaan satu ataupun pertanyaan kedua. Silakan ibu-ibu. Kemudian di kolom chat ada Bu Prisda, program yang berpihak pada murid mengaji karena mengembangkan diri murid. Oke, mantap ini. Baik, ibu-ibu semua, sudah 3 menit ya. Dari apa yang sudah disampaikan lewat kolom chat, mungkin ada yang bisa menyampaikan kembali nih, atau mengungkapkan. Kalau kolom chat kan masih terbatas ya, terbatas dalam kalimat. Kalau bisa diungkapkan, silakan ibu-ibu semua untuk menyampaikan. Gimana? Ada yang mengungkapkan? Oke, Bu Didit, silakan Bu Didit. Boleh Baik, poin Pak. 1 ataupun poin Menurut 2. saya, menurut saya pojok baca itu berpihak kepada murid dan dirasa perlu untuk dilaksanakan karena dengan adanya pojok baca ini bisa menumbuhkan minat anak, Pak. Jadi anak-anak memang suka baca, tapi biasanya yang dibaca adalah gadget gitu ya. Jadi membaca buku juga perlu dan itu akan sangat bermanfaat buat anak. Dan menurut saya artinya program itu berpihak pada anak begitu, Pak. Masya Allah, mantap sekali Bu Didit. Karena zaman sekarang tentang gadget ya. Jadi pojok baca ini menjadi salah satu yang ditinggalkan, tetapi dengan pembuatan pojok baca yang menarik bisa jadi menarik kembali minat membaca dari anak-anak semua ya. Itu ya dari Bu Didit. Oke, dari Bu Sulis, silakan Bu Sulis. Kalau menurut saya, Pak, program yang berdampak pada murid itu ada literasi, gerakan literasi, sama budaya positif yang diterapkan di sekolah saya itu ada 5S ya, Pak, senyum, salam, sapa. Nah, kalau literasi ini selain meningkatkan atau menumbuhkan minat baca anak-anak, juga itu dapat mengasah kemampuan anak. Kalau anak ada yang suka menulis, jadi bisa tersalurkan di situ. Kalau untuk budaya 5S ya itu karena selain itu mengasah budi mengembangkan sopan santun, jadi budi pekerti mereka lebih terasah begitu, Pak. Oke, bagus sekali Bu Sulis ya terkait dengan literasi dan juga ya budaya 5S ya. Oke. Oh, ada lagi Bu Dian, silakan Bu Dian. Program yang berpihak pada murid kalau menurut saya itu ekstrakurikuler ya Pak ya, karena dengan kegiatan ekstrakurikuler itu selain mempertajam potensi anak juga meningkatkan kompetensinya. Selain itu juga meningkatkan kemampuan sosial dan emosionalnya Pak. Jadi sepertinya semua hal untuk pertumbuhan dan perkembangan murid itu akan terasah selain melalui kegiatan di dalam kelas, itu melalui kegiatan ekstrakurikuler. Oke, bagus sekali Bu Dian terkait dengan ekstrakurikuler ya, untuk mengembangkan atau mengasah seluruh potensi anak ya. Ada lagi cukup? Cukup ya? Oke, kalau cukup di sini mungkin saya simpulkan kembali ya terkait sesi pertama kita tentang pengetahuan pengelolaan program yang berpihak pada murid, yakni tadi yang pertama program yang berpihak pada murid ada pengadaan pojok baca, ada juga literasi, ada juga budaya 5S, ada juga ekstrakurikuler, ada juga dari Bu Prisda terkait dengan mengaji. Nah, di situ semua ternyata bisa disimpulkan tadi ya dari semua yang ibu-ibu sampaikan, bisa kita rangkum bersama bahwa bisa mengembangkan budi pekerti, bisa mengembangkan potensi, dan juga mengembangkan diri murid itu sendiri. Nah, itu ya ibu-ibu semua. Oke, ibu-ibu semua di sini sudah sudah paham tentang terkait dengan pemahaman awal pengelolaan program berpihak pada murid? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, bagus sekali. Gimana perasaan dari ibu-ibu semua setelah menjalani sesi pertama lokakarya kita ini? Gimana?
Senang, Pak. Saya ya, Pak. Senang. Senang sih, Pak. Oke, senang. Alhamdulillah. Adakah yang Mm-mm. ingin disampaikan atau apa namanya masukan untuk saya dan juga masukan untuk Lokakarya ke depan bagaimana ini? Saya deh, Pak. Oke, siap Ya, Bu Prisda. ya saya senang diskusi hari ini ya, Pak, karena terkait dengan program yang berpihak pada murid. Jadi kita bahas program apa aja nih yang berpihak sama murid. Udah gitu ke depannya sih saya pengennya kita Lokakaryanya luring ya, Pak, seperti Oke. yang kemarin itu. Siap, siap. Ya, jadi lebih seru gitu. Oke, betul sekali. Waduh, ini Terima sesuatu yang kasih, sangat Pak. dinantikan kita semua ya untuk terkait Ya, dengan kegiatan Lokakaryanya Luring. Ya, sama tadi Bu Prisda sudah menyampaikan terkait sudah lebih mengetahui terkait dengan program-program dan juga kita bisa melihat program-program yang sudah dijalankan oleh teman-teman kita di sekolah masing-masing gitu ya Ibu-ibu ya. Oke, terima kasih. Itu mungkin untuk sesi pertama kita. Setelah ini kita istirahat, jeda. Silakan Bapak Ibu semua yang ingin makan, silakan makan. Ataupun yang lain kita jeda sampai dengan pukul 22.00 ya. Kita jeda dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah dan juga bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Terima kasih Bu. Satu.